Saja pekerja rumah bagi pemimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan dalam hal tata kota dan juga perubahan iklim dan sejauh mana elektabilitas masing-masing paslon Pilkada Jakarta 2024. Kami bahas langsung bersama narasumber pada sore ini. Bersama kami sudah tersambung sambungan daring Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Saya selalu keduanya. Waalaikumsalam. Sore Mas Yoga, Sore Mas Burhan. Baik, ya sesuai tema dulu, tema debat, saya langsung ke Mas Yoga terlebih dahulu, Mas Burhan. Mas Yoga, tema debat soal tata kota dan juga perubahan iklim nampaknya seksi sekali karena perubahan iklim dan juga isu tata kota menjadi isu yang seksi di Jakarta, banyak pekerja rumah tentunya. Apa yang bisa Anda soroti dari tema debat pada malam ini, Mas Yoga? Ya, pasti kalau kita fokus itu ada 3 utama ya. Yang paling utama tentu banjir. Ini kan lagi pada musim hujan ini kan. Sehingga pasti banjir ini akan menjadi isu sensitif dan sebagian besar pasti warga akan mempertanyakan soal kesiapan menghadapi banjir. Yang kedua tentu macet ya, kaitannya dengan polusi udara. Ini juga menjadi momok bagi kota Jakarta terkait juga dengan isu perubahan iklim. Dan ketiga tentu isunya seperti yang tidak kalah penting kemarin soal pengenangan pemukiman kumuh, Mas Henro. Ya. Ini juga isu yang menurut saya juga akan menjadi catatan karena perubahan iklim paling terdampak itu ada di pemukiman padat penduduk, terutama pemukiman kumuh. Jadi tentu akan menjadi sorotan juga karena yang akan terdampak langsung kan sebagian besar masalah perubahan iklim itu ada di pemukiman padat penduduk. Sehingga gagasan itu pasti akan ditanyakan oleh warga. Terus yang tidak kalah penting kaitannya juga dengan perubahan iklim, masalah sampah ya, yang sampai sekarang juga nggak mengerucut, belum tuntas. Tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal. Bisa dipastikan nanti ketika paslon akan menawarkan berbagai macam konsep kan ya, gagasan solusi terhadap itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah 3 hal. Satu, ini kan programnya hanya 5 tahunan, ya artinya program yang ditawarkan harus realistis untuk diselesaikan dalam 5 tahun. Kedua, anggaran DKI juga tidak banyak-banyak amat, kan terbatas. Tentu harus ada program prioritas, ya. Dan yang ketiga, programnya harus realistis. Bagaimana juga warga Jakarta sangat realistis. Sehingga kalau ada program-program yang dalam tanda petik itu tidak masuk akal, pasti tidak akan didukung oleh warga Jakarta. Kira-kira itu, Mas Benar. Oke, kita bedah dulu satu dari 3 paslon ini. Saya mau ke RK dulu soal janjinya memberikan uang 1 miliar rupiah untuk 1 RW. Apakah ini realistis, Mas Yoga, untuk menata sebuah kawasan kumuh? Ya, yang jadi persoalan 1 RW 1 miliar rupiah, itu RW-nya di mana dulu, Mas? Karena kalau kita bicara data terbaru, di Jakarta itu masih ada 445 RW kumuh. Ya. Artinya kalau kita bicara 1 RW tadi 1 miliar, berarti kan harus ada Rp445 per tahun misalnya. Ya, sehingga 5 tahun apakah akan mampu menangani kawasan kumuh tadi? Satu, kalau dari angka sebenarnya kurang. Karena kalau kita bicara kumuh, itu fasilitas apa saja yang harus dibereskan? Mulai dari rumah tentunya ya, menjadi rumahnya lebih layak huni misalnya. Kemarin kasus ingat di Tanah Tinggi. Terus kemudian soal jaringan air bersih, jaringan gas ataupun juga listrik sebagai salah satu penyebab kebakaran utama di pemukiman padat, dan juga tentu sanitasi. Nah, kalau 1 miliar jelas nggak cukup. Nah, persoalannya RW mana saja yang membutuhkan bantuan, terus dalam 5 tahun saya tidak muluk-muluk sebenarnya. Dari 445 RW mungkin nggak 40 RW 5 beres itu jauh lebih realistis daripada kita bicara 5 tahun 400-an tadi beres. Baik. Nampaknya masih belum realistis ya, karena membutuh waktu lebih dari 1 miliar begitu ya, Mas Yoga. Mas Yoga, kalau kita berbicara soal banjir, ini masalah klasik di ibu kota, tapi kalau janji Pramono ini membereskan banjir dengan pengurangan sampah, tidak buang sampah sembarangan, nampaknya hal-hal biasa yang dilakukan oleh sejumlah otoritas tempat untuk mengatasi banjir. Apa yang mungkin Anda bisa beri masukan ke Pramono nih untuk program tersebut? Nah, kalau bilang banjir, maka justru kita harus membahas dulu banjirnya apa dulu. Dalam 40 tahun terakhir ini ya, kalau kita bicara banjir, saya bisa membagi menjadi 3. Satu itu adalah banjir kiriman, itu selalu yang terdampak di daerah pemukiman bantaran kali, berarti yang dibereskan adalah penataan kalinya. Yang kedua adalah banjir lokal. Nah, kalau kita banjir lokal, pasti kaitannya lebih kepada saluran drainase dan ruang terbuka hijau. Nah, ketiga adalah banjir rob. Nah, kalau banjir rob ini menarik karena isunya kan ada 2. Pasangan paslon 1 menawarkan tetap giant seawall, sementara paslon nomor 3 saya baca akan mau bikin giant mangrove wall misalnya. Nah, ini tentu akan menjadi perdebatan mana yang kira-kira paling realistis untuk dilakukan. Nah, kira-kira itu. Jadi
kalau mau banjir harus lihat dulu banjir mana yang kita bahas nih, Mas. Sementara untuk Dharma Porekun, sementara untuk Dharma Porekun, Mas Yoga ingin membuat modifikasi cuaca, mengurangi intensitas hujan yang cukup tinggi di Jakarta. Ini bagaimana pandangan Anda? Ini realistis tidak? Dan itu juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan juga sebenarnya ya. Dari beberapa kali banjir kemarin sempat terjadi upaya BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Jadi ini juga menjadi catatan karena namanya juga modifikasi cuaca ya. Tidak semuanya bisa dikatakan berhasil untuk mengatasi banjir. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana penataan lingkungan dalam mengatasi banjir tadi itu, Mas. Ya. Dan ini saya terus terang, 5 tahun nggak mungkin kan Jakarta bebas banjir. Tetapi 5 tahun itu kira-kira banjir bisa berkurang berapa persen? Apakah 25, 30%? Itu jauh lebih realistis ya. Daripada kita bilang 50% banjir bebas misalnya. Bahkan seluruh kawasan di Jakarta bebas banjir, itu jelas tidak mungkin. Nah, maksud saya itu yang harus menjadi catatan kita. Baik. Mas Burhan, Anda mungkin bisa menambahkan dari 3 yang saya sebutkan tadi soal masing-masing janji paslon, apakah ada mungkin yang bisa Anda highlight untuk janji-janji tersebut, Mas Burhan? Ya, saya sebenarnya tidak pernah risau ya dengan janji-janji para politisi, karena janji-janji itu seringkali mereka abaikan sendiri ketika mereka sudah terpilih. Jadi kalau istilahnya Mario Cuomo, Governor New York, dia pernah mengatakan, you campaign in poetry, but when you are elected, you govern in prose. Jadi banyak politisi yang berkampanye dengan puisi, tetapi ketika terpilih, dia harus memerintah dengan prosa. Dan di situ dihadapkan pada pilihan terkait dengan keterbatasan anggaran, terkait dengan komplikasi birokrasi, terkait dengan masalah politik. Ya. Jadi dari semua politisi cuma satu yang antara kampanye dengan narasi ketika menjabat itu seringkali sama, yaitu Donald Trump. Selain itu kebanyakan berbeda, terutama karena keterbatasan terkait dengan fiskal. Apalagi ini ya, kita tahu ke depan ekonomi juga makin sulit, pajak makin berat, dan otomatis buat pemerintah Jakarta punya keterbatasan fiskal untuk bisa mewujudkan agenda besar. Jadi saya nggak pernah reckon para politisi bicara soal janji 1 RW sekian M, janji ini itu dan seterusnya. Jadi itu kira-kira. Baik, tentu kalau janji-janji tadi sempat dikonsultasikan ke berbagai tokoh yang sudah pernah menjabat ya sebagai Gubernur Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Kemarin Pramono Anung bertemu dengan Anies, mendatangi rumah kediaman Anies begitu ya. Mas Burhan, apakah dibentuk dari berebut suara figur penting, suara anak abah? Ya, untuk yang menarik kan begini, Heranov ya. Yang menarik adalah setelah sekian lama Anies baru membuka pintu buat Pramono Anung. Artinya selain masalah politik bahwa Anies mungkin sulit untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil yang dianggap turut berjasa menelantarkan Anies sehingga tidak mendapatkan tiket maju dalam Pilgub. Tapi saat yang sama Anies kan punya sense bahwa Pramono punya peluang untuk menang. Jadi kan ini ada konteksnya kan. Konteksnya Pramono dalam survei-survei mulai mengungguli Ridwan Kamil. Meskipun kita masih belum punya keyakinan secara konklusif bahwa Pramono bisa menang 1 putaran, tapi setidaknya peluang itu kan lebih terbuka dibanding beberapa bulan yang lalu. Jadi menurut saya memang satu sisi jelas pertemuan tersebut menurut saya ya itu dianggap menguntungkan Anies satu sisi, tapi di sisi lain Pramono juga butuh semacam daya ungkit terakhir untuk bisa membungkus kemenangan dalam suatu putaran. Jadi buat saya ini win-win ya, buat Pramono sendiri maupun buat Anies Baswedan. Nah persoalan programnya apa? Nah ini yang menarik nih, yang buat Mas Yoga juga informasinya. Survei-survei di Jakarta sekarang itu ada hal yang membedakan dibanding survei di Jakarta di periode sebelumnya. Apa itu? Isu-isu urban yang sebelumnya mendominasi narasi di kalangan pemilih Jakarta itu mulai tergeser. Dulu isunya yang dianggap penting untuk diatasi oleh Gubernur Jakarta adalah macet, banjir, penanganan sampah, ketersediaan air bersih, itu isu-isu urban. Sekarang yang pertama adalah harga-harga kebutuhan pokok mahal. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan yang sulit. Macet itu ada di peringkat ke-5. Banjir ada di peringkat ke-7. Jadi bukan lagi top 3. Nah pertanyaannya kenapa?
Nah, pertama, bisa saja isu kemacetan dan banjir mungkin tidak se-urgent dulu karena pemerintahan sebelumnya, entah itu Mas Anies, entah itu Pak Ahok, Pak Jokowi, mungkin sedikit demi sedikit mampu mengurai masalah macet dan banjir. Meskipun belum tuntas. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, mungkin sekarang ini isu-isu berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau ya harga kebutuhan pokok yang mahal itu lebih mendesak ketimbang macet dan banjir. Jadi ini yang menurut saya agak kurang diulas oleh para calon gubernur karena mereka merasa isunya belum berubah. Padahal isu di mata publik mulai bergeser, yaitu berkaitan dengan isu ekonomi. Baik, Anda mau menambahkan Mas Yoga soal tadi Mas Burhan mengatakan ada isu kemacetan dan banjir yang tidak menjadi isu seksi lagi saat ini. Itu yang menarik tadi Mas Heranov. Jadi begini maksud saya, yang tadi bahan pokok dan lapangan kerja itu kan masalah yang dihadapi hari ini, gitu ya, yang kita semua rasakan dampaknya, ya. Dan tentu kalau kita bicara tadi banjir macet itu kan masalah musiman, ya. Banjir itu kan hanya musiman biasanya, akhir tahun, musim hujan, gitu ya. Sementara makan, nggak ada kerja sama kerja itu kan hari ini, gitu. Nah, oleh karena itu yang menarik tadi dari Mas Burhanuddin, saya justru menggarisbawahi. Hari ini kita harapkan ketiga paslon cagup tadi dalam saat menawarkan solusi terkait dengan masalah lingkungan, perkotaan, harus menambahkan yang istilahnya itu green job, yaitu lapangan kerja yang terkait dengan masalah lingkungan tadi bagi warga Jakarta. Ya, kalau di luar negeri sekarang green job ini menjadi salah satu harapan anak-anak muda untuk mendapatkan lapangan kerja sekaligus memperbaiki lingkungan. Nah, justru di sini tantangannya. Jadi lapangan kerja terbuka, sementara masalah lingkungan juga bisa terselesaikan secara perlahan. Nah, kita harapkan itu yang muncul sekarang, gitu ya. Jadi bagaimana memadukan dari hasil yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi dengan isu lingkungan di dalam perdebatan tadi. Nah, kita harapkan pertama tidak muncul gimmick-gimmick ini, Mas Heranov. Jangan gimmick dulu lah, ya. Apalagi kontroversial gitu. Saya lebih berharap fokusnya itu realistis dan memberi harapan bagi kalangan anak muda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Itu jauh lebih menarik. Baik. Dan bisa saya tambahkan sedikit ini, ya, Mas Heranov. Ya. Ini menarik yang dibilang oleh Mas Yoga ya. Jadi ada isu berkaitan dengan hari ini dan di sini. Satu, kelas menengah kita turun cukup jauh dari 23% ke 17% di tahun 2023. Dan kalau bicara kelas menengah, ya pusatnya di Jakarta. Yang kedua, tabungan masyarakat di bawah 100 juta itu drop rata-rata 3,8 juta, sekarang rata-ratanya 1,8 juta. Jadi memang ada tekanan ekonomi hari ini yang membutuhkan solusi teknokratik, bukan sekedar kasih program yang sifatnya gimmick atau program yang sifatnya gratisan, itu nggak mendidik. Jadi perlu dicari solusi teknokratik, bukan jangka pendek. Jadi jangan hanya sekedar kasih uang, kasih kasih kailnya supaya mereka bisa mancing sendiri. Nah, tadi Mas Yoga bagus sekali itu mengusulkan tentang green job. Ya, itu kan bagus tuh. Bagaimana model pemerintahan yang mampu memberikan semacam alat buat warga untuk bisa mendapatkan pekerjaan, pendapatan di tengah kehidupan ekonomi yang sulit tanpa merusak lingkungan. Dan itu membutuhkan solusi teknokratik yang tidak mudah. Ya, tidak seperti bagi-bagi bansos itu kan gampang. Tetapi membutuhkan kemampuan teknokratik, ya, membutuhkan kemampuan dari para pemimpin yang tidak sekedar menyelesaikan masalah hari ini dengan solusi jangka pendek. Kemudian yang juga menarik Mas Burhan, tidak hanya Pramono yang bertemu figur penting, RK juga sempat bertemu Pak Jokowi. Apakah kotel efek ini masih berperan dalam menaikkan elektabilitas dari seorang paslon, dan apakah nanti peluangnya bagaimana ya, 1 putaran atau 2 putaran di Pilkada Jakarta ini, Mas Burhan? Iya, jadi hari ini memang range antara lembaga survei yang merilis itu kisaran antara 40 sampai 46% buat Pramono Dul, ya. Sementara Ridwan Kamil itu antara 38 sampai 39,8%. Jadi memang belum terjadi satu kesimpulan yang konklusif
bahwa Pramono bisa unggul 1 putaran. Tetapi arahnya ada ya buat Pramono. Nah sekarang pertanyaan yang muncul kemudian, mungkin nggak Ridwan Kamil mampu menciptakan kejutan? Masih mungkin. Setidaknya memaksakan putaran kedua, karena kita tahu ada aturan 50%+1 untuk bisa menang dalam 1 putaran. Nah caranya memang satu, masih cukup lumayan masyarakat yang belum menentukan pilihan, atau masyarakat yang sudah punya preferensi pilihan tetapi iman elektoralnya masih lemah. Dan kalau misalnya pendukung terutama dari kalangan PKS itu tingkat partisipasinya tinggi dan mampu memobilisasi pemilih untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono, saya kira bisa juga terjadi kejutan di mana Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran. Jangan lupa, survei itu kan yang aktif adalah enumeratornya, Heran. Sementara waktu hari H nanti, itu yang aktif adalah pemilihnya. Biasanya pemilih PKS yang militan, itu cenderung lebih partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya. Dan kalau misalnya mereka sami'na wa ta'na dengan keputusan elit partai untuk mendukung RK dan Suswono, bisa saja selisih antara Pramono dengan Ridwan Kamil itu lebih tipis dari yang diduga oleh para pollster. Dan bisa membuka potensi 2 putaran. Kalau tidak, artinya kalau misalnya Pramono mampu memanfaatkan momentum dukungan Anies, kemungkinan 1 putaran bukan hal yang mustahil. Baik, membaca soal survei tadi, Mas Yoga, dari hasil survei Mas Burhan tadi, apakah janji-janji manis masing-masing paslon ini bisa mempengaruhi terhadap elektabilitas dari seorang paslon? Ya, secara umum ya, kalau dari debat pertama ke debat kedua dan beberapa belakangan hari ini ya, saya membagi menjadi 3 dalam konteks penanganan kotanya. Yang pertama ini ada kecenderungan program-programnya lebih kepada program yang gimmick. Nah ini tentu menjadi catatan. Dan kedua, yaitu lebih pada kontroversial. Nah, yang ketiga, tentunya lebih ke arah ke populis, ya, relatif populis. Nah, kita berharap dari malam ini debat yang muncul adalah gagasan-gagasan, ini udah debat terakhir, pamungkas ya. Sehingga kita harapkan sekali banyak gagasan-gagasan baru yang dilemparkan, ya. Tetapi yang menarik tadi, yang saya tekankan bersama dengan Mas Burhan tadi itu, masalah lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, isu yang ditangkap tadi, jangan hanya sekedar memberikan solusinya, justru poin tambahnya itu ada di green job-nya tadi. Ya. Karena faktanya adalah kita butuh makan ini Mas Renat. Kita butuh lapangan kerja. Gitu. Jadi kalau ngomong banjir, macet, orang sudah pada tahu. Gitu ya. Umum orang pada tahu juga. Tapi dari situ kita bisa mendapatkan lapangan kerja apa. Kita bisa makan apa di situ. Ya. Ini yang nanti akan memberikan, saya rasa akan memberikan arah perubahan yang cukup signifikan ya, terutama dari golongan milenial dan golongan Gen Z ya, yang paling merasakan dampak dari tadi tersedianya lapangan kerja. Dan jangan lupa kalau kita belajar di Eropa misalnya, green job ini justru didominasi oleh anak-anak muda. Inovasi, kreasi, kreativitas itu muncul dari mereka. Dan ini juga menjadi salah satu mereka memberikan solusi terhadap masalah perkotaan. Jadi menariknya di situ kalau kita harapkan nanti muncul. Baik, semoga nih para paslon maupun tim sukses menonton acara kita pada sore ini sebagai bahan kesiapan untuk berdebat malam ini ya, untuk masukan mereka masing-masing. Terima kasih Mas Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Heranov, terima kasih Mas Yoga.